bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini kita dari kelompok 3 dari 10.5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftah Sifadi Putri dari absen 24. Perkenalkan, nama aku Safira Zulfatul Ulia dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Intania Dwi Nurhaliza dari absen 18. Perkenalkan, saya Floita Indi Kwindara dari nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maziza dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Aisyah Skia dari absen 4. Nah, habis ini ya teman-teman, kita mau mengajak teman-teman buat meneliti, buat menyelusuri makam Mbah Ahmad Ali ini. Teman-teman simak dengan bijak ya. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kali ini kami akan menyelusuri sejarah tentang makam Mbah Ahmad Ali loh. Penasaran? So, ikutin kami terus ya. Nah, di sini kami akan mengunjungi rumah salah satu narasumber dari warga setempat mengenai makam Mbah Ali. Apa sih sejarah di baliknya? Yuk simak sampai akhir. Yuk. Assalamualaikum Bapak, boleh bertanya tentang makam almarhum Mbah Ali yang ada di kampung ini tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semampu saya akan menjawab karena saya sendiri juga bukan hidup di masa Mbah Ahmad Ali. Jadi apa yang sampai tanyakan semampu saya jawab. Baik Bapak. Pertama, apakah bisa Bapak perkenalkan diri Bapak sendiri terlebih dahulu? Nama saya Muhammad Mustiaji Sumong. Sejak kapan Bapak tahu tentang makam almarhum Mbah Ahmad Ali ini? Sejak saya datang ke sini tahun 87. Tapi sebelum itu saya sudah tahu di sini ada makam Mbah Ahmad Ali itu pada waktu saya masih kecil. Karena seringkali saya diajak bapak saya ikut acara haul. Haulnya itu di sini setiap tanggal 15 Safar. Itu dari kecil saya. Jadi tahu cuma sejarahnya itu saya mencoba untuk menggali ke sana kemari. Kebetulan saya di sini datang tahun 87, kawin orang sini yang kebetulan orang sini itu tokohnya masyarakat, anak dari tokoh masyarakat. Lalu orang pada bertanya, siapa sih Mbah Ahmad Ali itu? Sehingga kebetulan anak tokoh dari masyarakat kampung sini juga tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya. Makanya saya mencoba untuk mencari sejarah yang sebenarnya itu siapa. Beliau ini yang saya tahu memang dari kecil saya usia sekarang 69. Sudah tahu kalau di sini sudah ada makam yang namanya Mbah Ahmad Ali. Secara saya gali ke sana kemari, pertama yang saya dapatkan, dulu orang sini menyampaikan bahwa Mbah Ali itu bukan Mbah Ali, tapi Mbah Kukuhan. Setelah Mbah Kukuhan, ada seorang pertapa mengatakan bahwa itu Mbah Ali, gitu aja. Mbah Wali. Mbah Wali. Itu orang pertapa. Setelah orang bertapa, tahun berikutnya kurang lebih di antara tahun-tahun 50-an itu ada seorang yang katakanlah alim dan juga waskito, makrifat, itu menyampaikan bahwa beliaunya adalah Mbah Ahmad Ali. Setelah itu saya masih mencari terus, menggali terus. Lalu ada seseorang beliau yang sangat terkenal pada waktu itu namanya Kiai Haji Syafi'i Karim, menyampaikan bahwasanya kalau kepingin tahu sejarah Mbah Ahmad Ali, carilah buku sejarah Aryo Jipang.
yang ada di Museum Surakarta. Lalu karena saya dituntut oleh masyarakat untuk mencari sejarah yang sebenarnya, saya mencoba menggali lewat Dinas Purbakala Jawa Timur pada waktu itu tahun 92, 91, 92 dapat rekom untuk datang ke Dinas Purbakala Museum Surakarta. Sampai di sana ternyata sejarah Arya Jipang itu tertulis dengan ontak dan ditaruh di dalam kaca, tidak bisa dilihat, tidak bisa dikeluarkan. Jadi bingung. Sampai kesana kemari saya mencoba untuk membeli buku-buku kuno. Karena saya pernah mendapatkan satu buku karangan Ronggo Warsito. Karangan Ronggo Warsito itu di situ menceritakan sejarah Joko Tingkir. Nah, di buku sejarah Joko Tingkir itulah ada sekelumit tulisan yang tulisannya itu berbunyi Kaji Ali Sememi Rikolo Gesang Kasuwur Wiwit NTB Tumeko Malaysia. Kalau di bahasa Indonesia kan Mbah Haji Ahmad Ali Sememi ini terkenal pada zamannya mulai dari NTB sampai Malaysia pada waktu hidup beliau. Cuma itu saja, terus saya mencari terus tidak berhasil. Pada waktu itu kami ini satu rombongan tokoh-tokoh masyarakat berangkat ke Kudus. Di Kudus itu ada namanya Aulia Ilah, wali Gusti Allah yang masih hidup, namanya Mbah Khobir. Saya sanggup menceritakan Bali, nanti acara hallnya di Sememi. Saya datang. Setelah acara nanti malam, besoknya acara ditelepon, ya datang. Sampai pas waktu hari hanya ditelepon lagi, apa jawabannya? Saya tidak berani menceritakan. Lalu begitu lagi sampai 3 kali, itu di Mbah Khobir. Tetapi sebelum itu ada satu kisah. Masjid ini itu saya kecil memang sudah ada masjid itu. Terkenal dengan sebutan Masjid Syahadaten. Lalu masjid itu semakin lama semakin aus. Orang-orang tidak berani merubah posisi masjid itu karena ada prasasti yang sulit dibaca. Sehingga pada tahun 1926 berdirinya Nahdlatul Ulama. Itu datang Yai Wahab Hasbullah, Yai Mas Ridwan, Yai Mas Mansur, dan tokoh-tokoh pendiri NU datang ke sini untuk merehab masjid ini yang pada waktu itu orang yang jamaah di sini dari berbagai daerah di sekitar Sememi, termasuk di Benowo, termasuk dari Manuan, termasuk dari mana saja datang sholat Jumatnya di sini. Ternyata ada prasasti yang tidak bisa dibaca, tidak berani. Nah, masjid kan semakin lama semakin aus, semakin rusak karena sudah tua. Lalu pada waktu hall yang keberapa pada waktu itu tahun 1978 ada seorang yang kebetulan Mimba'dil Aulia termasuk golongan wali Gusti Allah diundang acara hall di sini, dimintai untuk ceramah yang sekaligus untuk memberikan penjelasan tentang masjid ini boleh tidak dibongkar, diganti di yang baru. Ternyata beliau ini jam sholat duhur di sini bersama yang kiroah, yang waktu itu Yai Husaini Ilyas, sekarang Kosasab Mojokerto, sekarang usianya sudah di atas 100. Lalu yang kiroah itu waktu itu masih anak-anak, masih muda, Yai Asmunin. Ada jagat 2 di tengah masjid. Yai Husain tidurnya di sebelah tiang sebelah utara, yang Yai Asmunin tidur di tiang sebelah selatan. Ada 2 tiang di tengah itu. Jam 1 siang menyampaikan Yai Husaini Ilyas ini yang Mimba'dil Aulia ini, yang wali ini Gusti Allah sampai sekarang beliau masih ada, usianya di atas 100. Sayunin renek. Setelah keluar dari masjid sampai pintu gerbang ada gapuronya di depan seperti sekarang masih ada gapuro, cuma biar dulu gapuronya agak kayak gitu. Beliau Yai Husain ini dijumpai sama orang yang berbaju putih, berjubah putih, rambutnya putih, pakai serban. Ditanya Yai Husain, oleh apa nak golek aku? Nggih Mbah, kula madosi jenengan.
Yang namanya Yai Husain ini dirangkul sama Yai Asmunin juga dirangkul, diajak kembali masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu ada tulisan prasasti yang tulisannya ingkang yoso masjid punika Tuan Haji Herman Dendeles rikala mbangun dina Kemis Kliwon sesasi rampung tahun bak. Kalau di bahasa Indonesia kan, yang membangun masjid ini adalah Tuan Haji Herman Dendeles, Gubernur Belanda. Mulai bangun tahun bak, saya bertanya ke Dinas Purbakala tahun berapa tahun bak itu. Sekitar tahun 1700. Itu yang membacakan itu orang yang berjubah putih, berserban putih tadi. Setelah menceritakan banyak, orang ini hilang. Yai Asmunin tanya kepada Mbah Yai Husain, siapa itu tadi Yai Husain? Yaitu Mbah Haji Ahmad Ali. Cuma terakhir Mbah Haji Ahmad Ali itu bercerita kepada Yai Husain sama Yai Asmunin, mbok cerita noning uang yo kenek le, tapi sing luwe apik ojo. Kamu ceritakan kepada orang lain boleh, tapi yang lebih baik jangan. Ini pesan Mbah Haji Ahmad Ali kepada Yai Husain. Setelah itu saya mencoba untuk bertanya pada Yai Asmunin. Jawaban Yai Asmunin, saestu apa sumone ninggal dari kula apa semua. Demi Allah yakin hak bahwa cerita banyak, cuma yang saya ingat pesan itu kok cerita noneng wong kenek tapi sing luwih apik ojo. Yang lain saya nggak ingat, lupa semua takut. Sampai takoni Yai Husain. Saya berulang-ulang kali bertanya Yai Husain, apa jawaban Yai Husain? Wis talana, iku nung waline Gusti Allah. Iku waline Gusti Allah. Nyampaikan bahwa beliau Mbah Haji Ahmad Ali ini putra Syekh Hasan Rohmat. Makomnya berada di daerah Kecamatan Pagu, Kediri. Saya juga ke sana. Syekh Hasan Rohmat ini putranya. Syekh Hasan Rohmat ini istrinya bernama Nyai Ageng Arem-Arem. Masih ada pertalian dengan Nyai Ageng Pinatih yang ada di Gresik. Syekh Hasan Rohmat putranya Syekh Jufri Al-Faqih yang makomnya seperti ada di sini dua. Sana di Pagu itu juga dua. Satu makomnya Syekh Hasan Rohmat, satu makomnya ayahnya bernama Jufri Al-Faqih. Menurut Bapak ini apa yang harus dilakukan agar sejarah Mbah Ahmad Ali ini tidak hilang? Nah itu tergantung anak cucu kita. Karena apa? Dari dulu alhamdulillah paling tidak kan dikholi, setahun diingat, diperingati. Nah kalau di sini kan tiap tahun sudah diperingati. Kalau tidak salah di sini sudah haulnya sudah 360 berapa kali gitu. Itulah. Sudah 360 tahun lebih. Itu haulnya itu sebelum wafatnya kan setelah itu kan nggak di-hauli. Zaman dulu kan orang sibuk dengan mencari kehidupan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena Indonesia dijajah Belanda. Jadi nggak ngereken masalah acara haul. Akhir-akhir kan ketemu acara haul tadi. Sekarang 368 atau berapa gitu loh. Untuk haulnya. Dan itu setiap tanggal 15 Safar. Kalau menurut Bapak, apa pesan Bapak untuk pelajar yang sedang mempelajari sejarah lokal di Sumemi ini? Ya paling tidak harus mengetahui orang-orang sejarah orang-orang tempo dulu, ya. Orang-orang tempo dulu itu nyuwun sewu.
pendidikan formalnya minim sekali, tapi yang namanya tata krama kuat sekali. Berjalan depan orang tua selalu bilang amit, nyuwun sewu. Kalau kepengen mentauladani orang-orang tempo dulu yang diajarkan para kiai, para ulama, para wali, upayakan untuk toto kromo budi pekerti, akhlak itu penting. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak sendiri.